Om Swastiastu, Semeton Raga Bali dan sahabat sedharma Sinusantara. Kasus pengerusakan penjor galungan milik keluarga Ketut Warka beserta anaknya Iwayan Gede Kartika di Desa Adat Taru Klod, Desa Taru, Kecamatan Negalalang, kini menyita perhatian masyarakat luas. Di mana penjor milik keluarga Ketut Warka yang berdiri di depan pekarangan rumah itu diduga dicabut oleh sejumlah prajuru Desa Adat Taru Klod dengan alasan keluarga Ketut Warka dikenai sanksi adat, kasepekang atau dikucilkan. Kejadian ini terjadi pada Selasa 7 Juni 2022 malam. Bahkan Gede Kartika, anak dari mantan pemangku yakni Ketut Warka, sangat kecewa dan menyayangkan penjor yang merupakan simbol sakral keagamaan umat Hindu dirusak beserta sanggahnya. Dengan terpaksa, pihak keluarga bersembahyang di tanah bekas lokasi penjor yang telah dirusak. Seperti kita lihat di gambar, Ketut Warka bersama keluarga duduk bersila dan mencangkupkan tangan serta mengaturkan serana bakti di depan tumpukan penjor yang telah ambruk beserta sarana penjor yang lainnya. Iwayan Gede Kartika mengatakan, pasca dicabutnya penjor itu, pihak keluarga tidak menancapkan kembali penjor di depan pekarangan rumah mereka. Karena penjor yang sudah dicabut itu akan dijadikan barang bukti bahwa memang telah dirusak oleh beberapa orang yang diduga dari pihak prajuri desa setempat. Menurut Gede Kartika pun, bahwa hasil pencabutan penjor itu merupakan bentuk pengerusakan simbol-simbol sarana upacara, yaitu penjor beserta sanggahnya dibuang. Semeton, kenapa umat Hindu sedharma membuat penjor ketika menjelang Hari Raya Galungan? Rupanya ada makna dan simbol dari penjor tersebut. Penjor merupakan simbol dari naga Basuki, yang artinya kesejahteraan dan kemakmuran. Bagi umat Hindu di Bali, penjor merupakan simbol gunung yang dianggap suci. Penjor seharusnya sudah dipasang tepat pada hari penampakan galungan, setelah jam 12 siang. Hal ini bermakna ketika hari raya penampakan galungan, kita sebagai manusia berperang melawan pikiran yang kotor. Berperang dalam istilah, melawan sifat negatif dan sifat ego. Setelah berhasil memenangkan peperangan melawan pikiran serta sifat-sifat tersebut, maka sebagai pertanda kemenangan, dipasanglah penjor sebagai simbol kemenangan. Simbol-simbol penjor juga tersirat di dalam lontar tutur Dewi Tapini. Juga telah disebutkan bahwa setiap unsur dalam penjor melambangkan simbol-simbol suci, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bambu. Bambu sebagai vibrasi kekuatan Dewa Brahma. Yang kedua, kelapa. Kelapa sebagai simbol vibrasi Dewa Rudra. Yang ketiga, kain kuning dan janur. Kain kuning dan janur sebagai simbol vibrasi Dewa Sangkara. Kemudian yang keempat, pala bungkah dan pala gantung. Pala bungkah dan pala gantung sebagai simbol vibrasi Dewa Wisnu. Yang kelima, tebu. Tebu sebagai simbol vibrasi Dewa Sambu. 6. Padi. Padi sebagai simbol vibrasi Dewi Sri. Yang ketujuh, kain putih. Kain putih sebagai simbol vibrasi Dewa Iswara. Yang kedelapan, sanggah. Sanggah sebagai simbol vibrasi Dewa Siwa. Yang terakhir, upakara. Upakara sebagai simbol vibrasi Dewa Serada Siwa dan Parama Siwa. Nah semeton, itulah beberapa simbol dari segala sarana yang terdapat dalam sebuah penjor. Dari keseluruhan menjadi simbol kekuatan atau keyakinan kepada Edi Sang Hyang Widiwasa. Adapun jenis penjor Hindu di Bali dibagi menjadi dua tipe, yaitu penjor sakral. Penjor ini dikhususkan untuk suatu upacara keagamaan, contohnya upacara galungan dan piodalan di pura-pura. Yang kedua, penjor hiasan. Penjor ini
yang dimana diperuntukkan untuk suatu acara yang tidak ada hubungannya dengan upacara keagamaan. Contohnya, sebagai hiasan lomba desa, pernikahan, dan pesta kesenian. Sahabat Raka Bali, sekian informasi mengenai makna dan simbol penjor. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Raka Bali, sampai jumpa dan terima kasih.